Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azam Nabil Hibrizi dengan NIM 3042233 dari kelas KPIA. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi berupa Khulafaur Rasyidin pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam bentuk mind mapping. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Nah, materi pertama ini yaitu membahas tentang Khulafaur Rasyidin masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Thaif, Arab Saudi. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdusyams. Istrinya yaitu putri Rasulullah, yaitu bernama Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Beliau mendapat julukan Zunnurain karena memiliki atau bisa mendapatkan dua putri Rasulullah yang tidak pernah dimiliki oleh sahabat lain. Beliau juga memiliki nama lain yaitu Abu Amr, Abu Abdullah Al-Quraisy Al-Umawi Amirul Mukminin Zunnurain. Utsman bin Affan menjadi khalifah pada usia 65 tahun. Pada masa pemerintahannya, seperti halnya Umar, Utsman diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan. Bedanya, Umar dipilih atas penunjukan langsung, sedangkan Utsman diangkat atas penunjukan tidak langsung, yaitu melalui Badan Syura yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Masa pemerintahannya sekitar 12 tahun menjelang wafatnya. Masa pemerintahan Utsman bin Affan yaitu sekitar 12 tahun. Utsman bin Affan memiliki masa pemerintahan yang terlama di antara khalifah-khalifah lainnya, yaitu 12 tahun dari tahun 24 sampai 36 Hijriah atau sekitar 644 sampai 656 Masehi. Nah, pada 6 tahun pertama Utsman mengalami masa kejayaan yang dan lalu pada 6 tahun terakhir adalah masa yang buruk. Beberapa pencapaian yang dicapai oleh Khalifah Utsman yaitu adalah yang pertama, menumpas pendurhakaan dan pemberontakan. Yang kedua, menulis kembali Al-Quran yang pernah ditulis oleh Abu Bakar, kemudian disebarkan ke seluruh penjuru atau yang biasa kita kenal yaitu Mushaf Utsmani. Dan yang ketiga adalah Utsman membentuk angkatan laut pertama sehingga dapat mempermudah dalam perluasan wilayah Islam. Nah, lalu pada akhir masa Khalifah Utsman bin Affan, akhir-akhir pemerintahannya itu Utsman difitnah dan terdapat kemunculan seseorang yaitu yang bernama Abdullah bin Sabah. Beliau membuat paham-paham baru atau aliran baru yang menurutnya bahwa yang pantas menjadi khalifah adalah Ali, bukan Utsman. Nah, ditambah dengan adanya pengangkatan keluarga Utsman sendiri yaitu Bani Umayyah untuk menduduki sebuah jabatan yang tinggi di dalam pemerintahan. Di antara mereka kemudian melakukan berbagai macam kejahatan yang mengatasnamakan Utsman. Salah satunya adalah membuat surat palsu yang dikirim ke Mesir, hingga pada akhirnya beliau dikepung lalu dibunuh pada hari Jumat antara waktu Asar dan Maghrib pada tanggal 17 Zulhijjah tahun 35 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Juli tahun 656 Masehi. Beliau dibunuh karena fitnahan-fitnahan dari
orang-orang yang tidak menyukainya. Oke, lanjut materi kedua, yaitu tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan khalifah penerus atau pengganti dari Utsman bin Affan, khalifah terakhir. Beliau bernama Ali ibnu Abi Thalib, ibnu Abdul Muthalib, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf al-Quraisy al-Hashimi. Beliau lahir pada tanggal 13 Rajab pada tahun kurang lebih 600 Masehi di Makkah, daerah Hijaz, Jazirah Arab. Ibunya bernama Fatimah binti Asad dan istrinya bernama Fatimah, anak dari putri dari Rasulullah SAW. Di masa pemerintahannya, setelah terbunuhnya Utsman, kaum muslimin meminta kesediaan Ali untuk dibaiat menjadi khalifah. Mereka beranggapan bahwa kecuali Ali, tidak ada lagi orang yang patut menduduki kursi khalifah setelah Utsman. Pemerintahan Ali melakukan gebrakan dan kebijakan politik seperti yang pertama, menegakkan hukum finansial yang dinilai nepotisme yang hampir menguasai seluruh sektor bisnis. Yang kedua, memecat gubernur yang diangkat Utsman bin Affan dan menggantinya dengan gubernur yang baru. Yang ketiga, mengambil kembali tanah-tanah negara yang dibagi-bagikan Utsman bin Affan kepada keluarganya, seperti hibah dan pemberian yang tidak diketahui alasannya secara jelas, dan memfungsikan kembali Baitul Mal. Lalu, meskipun dalam pemerintahan Ali, perluasan Islam yang dilakukan sedikit mengalami kendala, yaitu hanya memperkuat Islam di daerah pesisir Arab dan masih tetap peranan penting negara Islam di daerah yang ditaklukkan Abu Bakar, yaitu di daerah Yaman, Oman, Bahrain, Iran bagian selatan, dan di daerah Umar bin Khattab, yaitu di Persia, Syria, pantai timur Laut Tengah, dan Mesir. Nah, serta pada masa Utsman, yaitu di Sistan, Khorasan, Azerbaijan, Armenia, hingga Georgia. Masa pemerintahan Ali yang kurang lebih selama 5 tahun, yaitu dari 35 sampai 40 Hijriah atau sekitar 656 Masehi sampai 660 Masehi, dan selama itu tidak pernah sunyi dari pergolakan politik. Jadi pada masa Ali bin Abi Thalib ini penuh dengan pemberontakan atau kejadian-kejadian yang menimbulkan situasi pemerintahan jadi tidak kondusif. Tidak ada waktu sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Namun demikian, berusaha menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan egaliter, ia ingin mengembalikan citra pemerintahan Islam sebagaimana pada masa Abu Bakar dan Umar sebelumnya. Nah, pada masa pemerintahan Ali ini juga terjadi perpecahan politik menjadi 3 golongan, yaitu kelompok pendukung Ali, kelompok Muawiyah, dan kelompok Khawarij. Kelompok Muawiyah dan kelompok Khawarij ini adalah kelompok-kelompok yang tidak menyukai Ali bin Abi Thalib. Lalu berakhir selanjutnya, yaitu pada akhir masa pemerintahan, kondisi masyarakat yang sudah terjerumus pada kekacauan dan tidak terkendali lagi menjadikan usaha Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak banyak berhasil. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa masa pemerintahan Ali tidak terlepas dari berbagai macam pemberontakan. Ali berusaha memadamkan bentuk perlawanan dan pemberontakan sesama muslim tersebut yang di dalamnya terlibat para sahabat senior. Perang saudara terjadi pada masa Ali yang tercatat dalam lembaran hitam sejarah Islam telah menjadi titik kemunduran pergerakan Islam. Di sini terdapat 2 pemberontakan besar, yaitu Perang Jamal atau Perang Onta dan Perang Siffin dan Tahkim. Jadi yang pertama yaitu ada Perang Jamal. Perang Jamal adalah latar belakangnya ingin mengusut siapa pembunuh Utsman bin Affan, yang kemudian menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang menariknya lagi di sini, putri Rasulullah Aisyah ikut dalam berperang melawan Ali bin Abi Thalib. Lalu ada perang besar lagi, yaitu Perang Siffin, perang antara kubu Bani Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah,
pada perang ini kubu Bani Muawiyah tidak sependapat atau tidak setuju dengan beberapa kebijakan Ali, sehingga terjadilah perang dan hingga pada akhirnya dibuatlah tahkim. Nah, tahkim ini adalah perjanjian yang kemudian Ali tidak menyetujui tahkim ini. Lalu sekitar pada tanggal 24 Januari tahun 661 Masehi, ketika Ali dalam perjalanan menuju Masjid Kuffah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya, dan pembunuh tersebut adalah Abdurrahman ibnu Muljam yang ingin balas dendam atas kematian teman wanitanya di Nahrawan. Kejadian di Nahrawan ini adalah pertempuran antara kaum Khawarij dengan Ali bin Abi Thalib. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.